Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Pada pagi ini kalian berada di tempat yang insya Allah menyenangkan. Ada di Greenhouse MTS Tahfidz Yanbu'ul Quran Kudus. Ya, kalian di sini akan melaksanakan praktik IPA dan implementasi dimensi profil lulusan kurikulum merdeka. Nah, apa yang kalian praktekkan pada pagi ini? Kalian akan melaksanakan praktek untuk aklimatisasi anggrek. Apa itu aklimatisasi anggrek? Nah, nanti kalian akan bersama-sama didampingi Ustadz di sini ya, dan praktek untuk melakukan aklimatisasi anggrek, di mana anggrek yang sudah disiapkan ini nanti akan kalian pindahkan di flexible pot sehingga akan dapat tumbuh secara maksimal. Oke. Nah, atau yang disebut anggrek yang masih berupa kultur jaringan itu nanti akan dipindahkan ke dalam flexible pot. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi ini ya, mari kita awali kegiatan ini dengan sholawat sains. Semoga dengan sholawat kita akan senantiasa diberikan keberkahan di dalam kegiatan kita ini. Oke, sudah disiapkan bukunya ya? Oke, kita sama-sama bersholawat dengan penuh semangat. 1, 2, 3. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sholawatullah alaika. Ayo kawan-kawan semua, belajar semua ilmu agar hidup kita mulia di dunia dan di akhirat. Pertama, jangan lupa belajar ada niatnya. Apapun pelajarannya, niatnya karena Allah. Carilah keikhlasannya, Carilah keridhoannya, janganlah menyakitinya. Bahagiakan Ustadz kita. tidak boleh Menghakimi, tidak boleh mengomentari, dengan selalu apa yang dilakukannya. Jagalah nama baiknya, hormati keturunannya, selalu doakan Ustaz sehari sholat fardu. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sholawatullah alaika. Oke, alhamdulillah kita sudah bersholawat. Untuk selanjutnya, karena yang kita lakukan ini adalah bagian dari kepedulian kita terhadap lingkungan ya, kepedulian kita untuk menanam sebuah tanaman yang insya Allah kita memiliki harapan ketika tanaman yang kita tanam nanti akan tumbuh dengan maksimal. Nah, tentu kita harus selalu mendasarkan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sudah diterangkan di dalam Al-Quran surat apa? Surat Al-A'raf ayat berapa? 58. Ayat berapa? 58. 58. Oke. Nah, alangkah lebih baiknya mari silakan kita akan dengarkan pembacaan surat Al-A'raf ayat 58. Ya kan? Yang akan dibacakan oleh teman kalian.
silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Shadaqallahul adzim. Oke, artinya? Artinya itu ada artinya. Dan tanah yang baik tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan, dan tanah yang buruk tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Baik. Artinya apa? Tanah yang baik maka nanti akan menumbuhkan tanaman yang subur. Oke, pada hari ini kita akan melakukan praktik aklimatisasi, yaitu memindahkan anggrek yang masih dalam wujud namanya kultur jaringan, ada di dalam botol nanti ya. Mohon Ustadz bisa membantu untuk mengambilkan anggreknya untuk disediakan di sini. Ya, nanti anggrek yang di dalam botol itu kita ambil, ya kita keluarkan dan kita pindahkan ke yang namanya flexible pot. Ini flexible potnya yang semacam ini ya. Nah, mengapa tujuannya ini dilakukan? Nah, supaya nanti anggrek dapat tumbuh secara maksimal, ya kan? Seperti bayi yang harus dikeluarkan di dalam perut, seperti kalian ini kan ya. Kalau kalian di dalam perut terus kan tidak bisa tumbuh maksimal, ya. Oke, lah kita akan ikuti kegiatan ini. Nanti Ustadz Adwi akan mendampingi kalian untuk praktek, dan tentu kalian juga punya kewajiban untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik dalam kegiatan aklimatisasi ini. Ini dikerjakan setiap kelompok ya. Setiap kelompok boleh bekerja sama untuk mengerjakan ini ya. Sembari nanti kalian praktik. Oke? Sembari kalian praktik sesuai dengan urutan kelompoknya nanti. Nah, ini silakan setiap kelompok bisa mengambil satu-satu. Nanti setelah Ustadz suruh untuk ngambil ini satu-satu, kalian boleh nanti bertanya kepada ustadz-ustadz yang ada di sini untuk sebagai fasilitator kalian. Ya, mau tanya terkait dengan misalnya planet itu apa, misalnya bagaimana cara untuk melakukan aklimatisasi, kalian boleh bertanya ke Ustadz Rizal, nanti Ustadz Riri, dan dengan Ustadz sendiri, dengan saya ya. Nah, nanti Ustadz Akhlis juga boleh bisa bertanya kaitannya dengan yang kalian kerjakan di LKPD ini. Paham ya? Nah, ini saya bagikan. Ustadz Adwi melanjutkan untuk menjelaskan bagaimana praktek kalian nanti. Ini silakan setiap kelompok satu perwakilan kelompok ya, ada ketua kelompoknya ini. Diperhatikan untuk proses aklimatisasi anggrek di sini yang perlu disiapkan yaitu apa? Yang pertama, kultur jaringan anggrek. Dan yang kedua, apa ini? Flexible pot. Terus ini untuk obat jamur. Obat jamur. Terus ini apa? Mos ya. Mos ini sebagai media untuk mos putih sebagai media untuk aklimatisasi anggrek. Nah, yang pertama ini jamur ya. Kita siapkan dulu air ya. Air kira-kira setengah ember kecil ini ya. Kemudian kita masukkan sedikit aja untuk untuk obat jamurnya ini ke dalam air. Ya, hati-hati ya, soalnya ini itu beracun. Nah, nanti setelah memegang, setelah praktek langsung cuci. Ya, jangan sampai tidak, atau malah jangan sampai langsung dibuat makan atau ditempelkan di mulutnya. Kita tuangkan satu tutup botol aja ke dalam air. Oke. Ya, kemudian kita aduk-aduk ya.
kita aduk-aduk, terserah mau menggunakan apapun juga nggak masalah ya. Aduk-aduk ya, ini jangan sampai, pokoknya jangan sampai terkena mata atau mulut ya. Kemudian setelah itu kita campurkan mos putih ya, campurkan ya. Ini dengan tujuan kenapa kok mos putih dicampurkan ke dalam air yang sudah dicampur sama jamur? Ada yang tahu? Fungisida namanya. Ya, jamur atau nama ilmiahnya fungisida. Ini fungisida. Berfungsi untuk menghindarkan jamur Ya, di dalam keanggrek. Nah, supaya anggrek tidak terkena jamur. ya ini kenapa kok dicampur? Karena kalau masih bayi dia atau masih kecil ya, anggrek itu dia tuh rawan terkena jamur, belum bisa kuat. Seperti kalian, kalau kalian bayi kan harus dirawat dengan baik, terus enggak sembarangan ya untuk rawatnya ya, antara bayi sama orang yang sudah dewasa. Nah, setelah dicampur seperti ini ya, kita buka ya, kita buka. Oke ya. Jadi saya ulang lagi ya, sebenarnya harus disiapkan dulu, karena kalau mau mengeluarkan kultur jaringan anggrek ini ke dalam air harus ada campurannya jamur, biar dia tuh tidak mudah terkena jamur ya. Fungisida itu nama ilmiahnya ya. Dikasih 1 botol aja, 1 tutup botol biar aman. Setelah itu bisa kita buka ya. Kita buka. Ini terus harus dicampur air dulu, karena kalau nggak dicampur air kita narik nanti ini bisa patah. ya ini Kita kita harus hati-hati, sangat hati-hati. Nah ini kita keluarkan bisa menggunakan Kasih air dulu ini. Dalamnya campur air. Sebentar. Ya, ini yang sudah anggrek yang sudah dikeluarkan dari botol tadi. Kemudian kita campurkan ke air yang sudah tercampur Nah ini. dengan fungisida ya. Hah? Oh itu sudah keluar. Nah ini prosesnya pengeluarkan ini nanti dikasih tahu Ustadz Advi. Ya, Nah gini loh. proses untuk mengeluarkan dikasih sedikit air, kemudian terus di sogrok pakai Pakai ini. ini ya. Pokoknya diginiin terus antar Tarik. nanti dia itu tidak terluka apa dari tumbuhannya, dari anggreknya. Oke udah ya. Setelah selesai kita untuk praktek untuk bagaimana cara menanam ya, cara menanam atau aklimatisasi anggrek. Yang pertama siapkan dulu ini ya, siapkan apa namanya? Silikon. Pot Fleksibel pot. Kemudian ambil sedikit mos putih ya, kemudian diratakan seperti ini ya, diratakan seperti ini biar rapi. Kemudian ambil satu bibit anggrek, ini kemudian seperti ini. Nah kemudian terus ditutup seperti ini, tutup. Nah jangan sampai terbalik ya, tutup. Kemudian terus dimasukkan ke dalam pot fleksibel. Nah setelah dimasukkan seperti ini, dan cukup silikon biar rapi ya. Nah di tengah-tengah, jangan sampai nggak di tengah-tengah, di pinggir ya, jangan sampai ya, biar rapi. Kemudian setelah selesai silahkan ditaruh di tripod. Ini namanya tripod ya, pot tray. Nah seperti ini. Oke paham? Setelah paham, silahkan nanti setiap kelompok bisa bergantian. Untuk yang pertama kelompok, ada berapa kelompok ini? 6. Untuk yang pertama kelompok 6 dulu, yang lainnya kelompok 1 sampai 5 bisa mencari ustadz satu-satu. Setiap kelompok mencari ustadz satu-satu untuk mengerjakan NKPD. Yang lainnya kelompok 6 sekarang di sini.
Alhamdulillah pada pagi ini kalian sudah melaksanakan praktik aklimatisasi anggrek. Ya, setidaknya praktik ini dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman kalian ya bagaimana cara melakukan aklimatisasi anggrek dengan prosedur yang benar. Ya, di samping itu kaitannya dengan apa yang harus kalian ketahui tentang anggrek ini ya, bagaimana fungsi-fungsinya kaitannya dengan bagian-bagian yang di dalam anggrek ini juga kalian paham ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan langsung pada sesi presentasi, mempresentasikan apa yang sudah kalian buat di dalam LKPD dan berdasarkan pengalaman kalian praktek tadi dengan Ustadz Adfi. Paham ya? LKPD-nya coba dilihat yang sudah selesai sepenuhnya kelompok berapa? Angkat tangan coba. Yang sudah selesai sepenuhnya ada? Oke, ya masuk. sini ke sini ke depan. Ya, yang sudah selesai sepenuhnya sini. Apa? Yang keras ya. Satu gambarlah planet anggrek dan berilah keterangan. Planet anggrek dan berilah keterangan. Pelan, Ini saja. Keterangan gambar A. Mas putih untuk metode penanaman. B. Botol berfungsi untuk pembibitan pertama. C. Fungsida berfungsi untuk menghilangkan jamur dari bunga. Yuk, ganti. Apa kelebihan dari dan kekurangan media aktivitas berikut? Mas putih untuk membantu proses dalam menyimpan air. Kekurangan berapa berbau tidak enak. Arang untuk membantu menyuburkan tanaman. Kekurangan sedikit dalam menyimpan air. Apa peran alat dan bahan berikut dalam aklimasi? Kawat berfungsi untuk menjaga atau menopang tumbuhan anggrek agar tetap tegak. B. Air untuk membantu pertumbuhan anggrek agar tumbuh dengan baik. C. Fungisida berfungsi untuk mensterilkan dan mencegah penyakit. D. Mas putih berfungsi untuk membantu proses dalam penyimpanan air. E. Pot fleksibel berfungsi untuk pembibitan. Jelaskan langkah aklimatisasi anggrek. 1. Mengambil setangkai anggrek. 2. Mencampurkan 1 tutup botol fungisida. 3. Mengambil 1 pot fleksibel. 4. Mencampurkan mos putih dengan fungisida. 5. Ambil mos yang telah tercampur dengan fungisida. 6. Siapkan fleksibel pot dan masukkan anggrek yang sudah diselimuti dengan mos. 7. Pot ditata dengan rapi. Ya, terus lanjut. Gambarlah morfologi anggrek dewasa hasil aklimatasi. Ini aja yang ini. Keterangan gambar. Putik dan daun berfungsi penghubung kepala putik dan buah. Tangkai bunga berfungsi sebagai penghubung penyokong dengan batang tanaman. Tangkai putik berfungsi jalur penyerbukan untuk tumbuh. Tangkai daun berfungsi mengopang helai daun agar tidak jatuh. Oke, sudah kita kasih tepuk tangan untuk temanku. Alhamdulillah kegiatan ini sudah selesai. Sebelum bubar nanti kita akan bersama foto dulu ya. Foto dulu dan nanti ada yang perlu membawa ini atau tidak nanti hasil dari aklimatisasinya. Atau tidak harus ya.